Teman-teman dari staf Sabda yang ikut IMDC akan berbagi, kita akan berbagi lebih dahulu tentang mereka yang ikut di pre-IMDC. Oke, yang pertama, next. Ya, ini adalah kita nggak bisa ikut semua sesi ya, tapi itu tadi adalah sesi yang kita ikuti. Yang pertama, Saudara Aldo dan Jos yang akan men-sharingkan karena mereka ada di ruangan ini yang membahas tentang AI tools in Kingdom Ministry. Sharing, ya aku mau sharing sedikit ya. Pertama, AI Tools in Kingdom Ministry itu merupakan salah satu sesi yang diadakan oleh tim AI dari SIL, organisasi di sana. Eh, itu dirancang untuk bagaimana kita mempelajari peran transformatif kecerdasan buatan. Jadi, bagaimana kita bisa mempelajari AI ini menjadi tools yang bisa berkaitan dan dengan pekerjaan pelayanan kita termasuk di media, pendekatan dalam Alkitab, penerjemahan Alkitab dan lain sebagainya. Nah, terlebih lagi untuk Silakan next ya. misi Tuhan. Nah, di sini tuh banyak yang kita pelajari. Tuh, pertama kita sudah bisa menggunakan menyusun teks dari audio teks dari berbagai bahasa. Kita membuat suatu apa? Tools kita membuat suatu mempelajari bagaimana penggunaan API untuk terjemahan dan lain sebagainya. Ada juga kita ditambahkan juga bagaimana cara membuat media gambar menggunakan skrip maupun membuatan video menggunakan skrip itu tadi. Next, next. Nah, eh ini merupakan salah satu hasil yang aku buat ketika mengikuti EATUS in Kingdom Ministry. Itu merupakan satu bot yang dirancang untuk ketika kita memasukkan YouTube video atau video audio, nanti akan membuat suatu teks berupa transkrip dan SRT file. Nah, dari situ kita bisa menanyakan beberapa hal terkait video itu. Nanti bot itu akan menjawab, bisa di next juga lagi. Nah, itu juga kan hanya untuk di bahasa Indonesia maupun di bahasa Inggris. Ketika kita menggunakan bahasa Inggris, menanyakan dalam bahasa Inggris, dia bisa menjawab secara langsung gitu. Oke. Lalu ini berikut ini juga merupakan salah satu tools AI yang diberikan, merupakan suatu tools generate gambar yang bisa kita lakukan melalui script juga ketika kita memasukkan promptnya, negatif prompt dan bagaimana high dan eh, lebar dan tinggi gambarnya, resolusinya seberapa, nanti akan di generate langsung oleh AI. Ini merupakan suatu kelas yang menurutku eh, seru, tapi kita juga tidak hanya hadir di situ sebagai peserta, tapi kita juga menolong di situ. Jadi kita ketika ada teman-teman kita yang kesusahan, di situ aku secara pribadi juga membantu karena juga di Sabda sendiri sudah beberapa tools yang sudah kita kembangkan hampir sama dengan yang diseminarkan ini atau di kelas ini lakukan gitu. Salam semua. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu di materi Aqua. Dan teman-teman atau saudara-saudara di sini pasti sudah mengetahui apa itu machine learning ya. Seperti tadi di awal ada Google Translate, kemudian ini ada AI yaitu DeepL. Next. Nah, maka saya akan menjelaskan apa itu Aqua. Ya, Aqua ini adalah eh, machine learning dari satu organisasi yang bernama SIL. Ya, mereka mengeluarkan produk yang bernama Aqua, yaitu sebuah AI copilot yang eh, mengkurasi dari penerjemahan Alkitab. Ya. Seperti saudara bisa lihat di situ ada augmented quality assessment yang di mana terdapat workflow juga dari eh, orang mentranslate secara manual atau menggunakan AI, kemudian akan dikurasi menggunakan Aqua ini, maka akan eh, disampaikan hasil, yaitu ada tiga hasil di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa lihat. Itu dari sisi akurasi ada tiga bagian, yakni ada korespondensi kata, kesamaan semantik, juga kata-kata yang hilang, kemudian kealamian bahasa, bisa dibaca atau tidak, terus kejelasan artikulasi, lengkap atau tidaknya juga. Dan
eh Aqua ini next. Tes ya. Nah, di sini cara kerja Aqua sendiri adalah Aqua itu menggunakan komputasi AI. Jadi Aqua ini berbasis AI juga Bapak Ibu yang membandingkan proksi kualitas tertentu antara dua terjemahan Alkitab. Semisal dalam bahasa Inggris menggunakan KJV dan Indonesia menggunakan AYT. Itu akan dibandingkan. Jadi eh, ketika perbandingan tersebut telah keluar hasilnya, maka akan divisualisasikan seperti gambar yang Bapak Ibu bisa lihat. Di situ saya ambil contoh yang khusus Lukas, yang di mana ada seperti grafik ya dari warna kuning ke warna ungu gelap. Jadi di Lukas 1 eh, itu per ayat itu ada yang warnanya kuning sampai yang warnanya ungu. Nah, di sini ketika warnanya semakin ke kuning, ada beberapa kemungkinan seperti bahasanya tidak alami, kata-katanya hilang, atau artikulasi yang tidak jelas, dan sebagainya. Tapi semakin ke kanan, semakin ke warna yang gelap, maka terdeteksi, oh ini terjemahannya sudah semakin baik, terjemahannya semakin mendekati bahasa aslinya, seperti itu. Begitu. Untuk Bapak Ibu yang penasaran seperti apa Aqua itu terdapat link sebenarnya di bagian bawah di www.ai.sil.org Project Aqua. Oke. Teman-teman, ya, terima kasih untuk waktunya. Kebetulan di IMDC saya juga ikut satu track, yaitu mobile production. Kalau teman-teman lihat di sini, memang cukup di bagian awal tuh ditekankan gitu, kenapa mobile production itu penting, dan juga kenapa spesifik video dan juga gambar itu bisa menarik gitu. Yang pertama memang melihat dari saat ini di mana orang-orang itu mencari apa yang ingin mereka pelajari gitu. Jadi sebagai orang yang memproduksi apa video dan juga gambar itu perlu diperhatikan. Terus yang kedua itu terkait dengan bagaimana ketika komunikasi menjadi komunitas itu yang menurut saya juga cukup penting gitu karena di situ dijelaskan bagaimana ketika kita berkomunikasi satu dengan yang lain lewat media sosial atau platform lain itu akan menjadi komunitas gitu terutama dengan hal-hal yang sefrekuensi dengan apa topik yang kita bahas gitu dan juga ternyata kekuatan media sosial saat ini juga cukup mempengaruhi dan juga hal penting yang saya pelajari juga di track tersebut adalah bagaimana ketika dahulu itu konten menjadi raja atau konten is king, tapi saat ini adalah strategi yang menjadi rajanya gitu atau kingnya gitu. Dimana ketika kita punya konten, kita juga harus punya strategi untuk bisa bukan hanya membuat konten tapi sampai tahap ke produksi. Dan juga di sini ditekankan bagaimana di bagian kedua ini strategi media yaitu konten yang tepat untuk orang yang tepat pada waktu yang tepat di platform yang tepat juga pertanyaan dan juga follow up yang tepat gitu. Dan di sini hal ketiga yang saya pelajari juga bagaimana ketika ada dua tipe kita dalam berinteraksi di media sosial. Yang pertama itu apakah kita ingin mendorong apa ya, mendorong audiens untuk melihat apa yang kita sudah sampaikan atau kita menarik mereka ke dalam percakapan kita. Nah, mungkin dengan waktu yang singkat ini, hal eh, yang menarik di track ini pertama, ini adalah track yang 100% menggunakan perangkat seluler, mulai dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Dan di sini hal yang ditekankan adalah kita tidak bisa membidik semua orang. Maksudnya ini karena saya terjemahkan gitu. Jadi maksudnya kita nggak bisa menargetkan konten kita untuk semua orang gitu. Tapi kita harus buat persona atau buat target audience yang tepat untuk konten kita. Dan yang ketiga adalah di dalam hal ini bisa menggunakan AI. Contohnya seperti membuat ide ataupun garis besar dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mempelajari karena ini aku juga udah izin gitu dan diperbolehkan untuk disebarkan karena ini sebenarnya adalah bukan hanya resource tapi satu forum juga untuk kita belajar terkait dengan mobile production, bukan hanya sekedar video ataupun gambar tapi juga bisa belajar hal-hal lain seputaran mobile production. Oke, sekian dari saya. Bisa lanjut ke Nehemia. Ya oke, kalau saya di Pre-M di sini mengikuti track audio radio teknologi. Jadi di sini saya belajar banyak tentang audio. Jadi dari bagaimana teknik merekam sampai dengan
alat-alat yang digunakan untuk merekam. Jadi ini ada dua hal yang bisa menjadi apa ya pelajaran buat saya, yaitu bagaimana menggunakan suara gitu. Jadi bagaimana persiapan ataupun teknik-teknik dalam melakukan perekaman, yaitu yang kita mendengar suara kita menggunakan alat yang istilahnya bisa mengatur bagaimana tingkat modulasi, kecepatan dan juga intonasi dalam merekam ini jadi satu hal yang penting gitu untuk agar audiens ataupun pendengar itu bisa mendengarkan suara kita dengan enak gitu. Jadi tidak sembarangan ada alat recording langsung rekam dan lain sebagainya, nggak seperti itu. Tapi ada teknik-teknik bagaimana bisa menggunakan suara ataupun audio yang kita punya, suara yang kita punya itu untuk direkam dengan baik. Terus ini ada beberapa panduan yang diberikan juga agar bisa merekam dengan baik dan benar. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca ini bagaimana intonasi, tentang pengucapan, tentang penekanan, jeda dan juga nada atau tone yang harus ditekankan supaya eh, ini jadi ciri khas karena setiap manusia punya ciri khas suara yang berbeda-beda dan di situ itu bisa jadi ciri khas itu tadi ya, ciri khas setiap manusia, setiap orang itu yang membuat unik suara kita pada saat melakukan perekaman. Di sini juga ada next. Ya, ada beberapa lainnya, seperti kita belajar hardware juga, jenis-jenis mikrofon, bagian-bagian mikrofon, dan juga mixing, teknik-teknik mixing, equalizer, terus kemudian kita bisa membaca atau melihat flow suara kita seperti apa, membuat studio sederhana dari peralatan, peralatan sederhana, dan ada beberapa contohnya itu ketika melakukan pre-M di situ ada itu ya, merekam audio Alkitab, cerita Alkitab itu jadi di tempat-tempat yang istilahnya nggak ada studio yang profesional bisa membuat studio sederhana dan itu bisa menolong untuk melakukan perekaman dan masih banyak hal lainnya yang bisa menolong khususnya di dunia audio untuk menyebarkan firman Tuhan. Itu sih dariku. Saya ikut Foundation of Digital Discipleship Making Strategy, Disciple Making Strategy. Ini sebenarnya diajar oleh tim, tapi yang datang cuma satu orang, sedangkan dua yang lain hanya lewat Zoom. Jadi kita selama 4 hari itu benar-benar belajar secara detail ya. Ada yang offline dan ada juga yang online. Jadi pemuritan di era digital itu sudah berubah banyak gitu, nggak seperti dulu-dulu lagi. Ada banyak digital tools yang dipakai untuk memperlengkapi pelayanan dan itu sangat-sangat menolong banget gitu ya. Jadi perkembangan di media sosial juga, kalau boleh saya share sedikit tapi nggak saya santumkan di situ ya. Ada beberapa tools, misalnya gospel tools, discipleship tools, church foundation tools, kemudian ada pattern, kemudian ada my room prayers tools, ada juga banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai di dalam melaksanakan discipleship. Jadi itu sangat menolong banget. Perkembangan media sosial juga luar biasa, termasuk dibahas sedikit sekali tapi tidak terlalu banyak itu tentang media sosial dengan AI. Jadi untuk mendapatkan ide-ide konten dan bagaimana membuat konten yang menarik itu AI bisa sangat menolong. Dan ini ditujukan bukan hanya menjangkau bukan hanya memuridkan saja, tapi juga menjangkau. Karena di awal mereka mendiskusikan tentang 4 ladang yang harus digarap, bukan hanya memuridkan saja, tapi dari menjangkau sampai menyebarkan benih, sampai benih itu tumbuh, dan juga sampai benih itu menghasilkan buah dan bahkan bisa memultiplikasi lagi. Jadi ini benar-benar satu dasar pemuritan yang karena bukan hanya dari satu sisi, tapi dari keseluruhan dari penginjilan sampai kepada pemuritan. Ya, Itu. kita lihat cuma halaman catatan dari dia, itu berapa banyak, lebih daripada itu digital pemuritan, sekarang AI mulai menolong seluruh prosesnya dan itu akan topik yang saat berikut. Ya. Silakan lanjut.